Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin khairin nabiyyin arsalah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya, Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha ta'ala wad darul akhirah illa ghafarallahu lahu. Yang mana tidaklah membaca Yasin seorang laki-laki yang menginginkan ridhonya Allah dan kampung akhirat, kecuali Allah akan memberikan ampunan baginya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacakanlah Yasin atas orang-orang mati kalian. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu menyerukan bahwasanya kita untuk membaca Yasin agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan juga tidak hanya untuk kita, ternyata Nabi mengatakan waqra'uha ala mautakum, bacakanlah juga untuk orang-orang yang mati dari kalian. Dalam artian apa? Ternyata bacaan kita itu juga bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal, juga nanti akan mendapatkan fadilahnya Yasin, yaitu diberi ampunan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah ketika ada keluarganya yang meninggal, mereka membantunya dengan membaca Yasin, dengan tahlil. Ini tujuannya tidak lain adalah agar supaya mayit itu mendapatkan manfaat dari bacaan-bacaan itu, sehingga dosa-dosanya yang belum terhapus ketika masih hidup itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketika ada pertanyaan, lah bagaimana hukumnya orang itu kok dia yang baca terus pahalanya bisa diberikan kepada orang lain? Dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah dan juga kitab-kitab hadis itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana li abawani abirruhuma fi hali hayatihima fakaifali bibirrihima ba'da mautihima. Jadi ada seorang laki-laki yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu punya dua orang tua. Ketika mereka masih hidup, saya itu berbakti kepada mereka. Fakaifali bibirrihima ba'da mautihima. Terus bagaimana cara saya itu berbakti kepada mereka ketika mereka sudah mati? Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal birri an tusalliya lahuma ma'a sholatika wa tasuma lahuma ma'a siyamika. Sesungguhnya termasuk dari golongan birrul walidain atau bakti kepada orang tua, yaitu hendaknya kamu itu sholat untuk mereka berdua beserta sholatmu, dan kamu puasa untuk mereka berdua beserta puasamu. Itu bahwasanya Nabi itu menganjurkan sahabat itu atau seorang laki-laki itu untuk juga melaksanakan sholat untuk kedua orang tuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya amaliyah yang dilakukan kita itu juga bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal.
Apalagi di dalam tradisi tahlilan itu tidak cuma bacaan Quran, tidak cuma bacaan doa, bacaan zikir, tapi juga banyak bacaan-bacaan yang lain. Dan tidak hanya itu, juga mengandung sodakoh juga. Jadi ada sodakoh yang dilakukan oleh keluarga kepada orang-orang yang hadir, dan ini pahalanya bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Di situ juga dikuatkan oleh hadis dalam kitab ini juga dari Ammar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, ma'ala ahadikum ida arada ayyata sodakoh bisodaqotin tatawuan ayyaj'ala liwalidayhi idza kana muslimaini. Tidak apa-apa bagi salah satu kalian ketika dia ingin melakukan sodakoh, dia itu menjadikan sodakoh itu untuk kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu adalah orang muslim. Fayakunu liwalidayhi ajruha, lalu kedua orang tuanya akan mendapatkan pahalanya juga. Walahu mislu ujurihima, dia orang yang bersodakoh itu juga mendapatkan pahala seperti pahalanya kedua orang tua, min ghairi ayyang kuso min ujurihima syai'an, tanpa mengurangi pahala kedua orang tuanya sedikit pun. Dalam artian gambarannya begini, ketika kita mengeluarkan sodakoh ini diatasnamakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka orang tua kita itu akan mendapatkan pahala dari sodakoh kita, dan kita juga mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang diberikan kepada orang tua kita. Ini juga di dalam tradisi tahlil, karena di situ ada memberikan makan, ada sodakoh, itu juga sesuai dengan ajaran Nabi, walaupun secara runtutannya, bacaannya itu tidak langsung diajarkan Nabi, tapi itu tidaklah masalah karena tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Yang jelas dengan beberapa hadis, bahkan banyak yang tidak bisa saya bacakan langsung karena mungkin akan terlalu lama, itu menunjukkan bahwasanya apa yang kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal ini bisa bermanfaat, dan itu pun tanpa mengurangi pahala kita sama sekali. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirun nabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.